Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan pengabdian masyarakat (PKM) dengan judul Pelatihan Bantuan Hidup Dasar atau BHD bagi Pemuda Muhammadiyah Cabang Bungus Telukabung sebagai upaya siap siaga daerah wisata. Di mana kegiatan ini atau PKM ini diketuai oleh saya sendiri, Debbie Sintania, dan ada 3 orang tim, yaitu pertama Ibu Dr. Irdawati MSI, yang kedua Ibu Iit Salviani FTM FIS, dan yang ketiga Ibu Dr. Elsa Yuniarti SCAT M Biomed, IFOK, dan CRP. Oke, pertama adalah analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan kami selesaikan. Di mana dari segi tata letak, kawasan wisata Bungus Teluk Kabung ini memang terletak lebih kurang 12 kilometer dari pusat kota Padang. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Bungus ini telah mengalami perkembangan yang pesat sekali, terutama dalam hal destinasi wisata air, ya. Sangat unggul sekali di Sumatera Barat. Nah, adapun permasalahan yang kami temui, ya setelah melakukan observasi lapangan maupun wawancara mendalam kepada beberapa pemuda di Teluk Kabung atau di Bungus tersebut, kami dapatkan 3 masalah utama. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan akan pentingnya BHD ini atau Basic Life Support. Yang kedua, lebih kurang banyak atau beberapa ya terjadinya kecelakaan ya di tempat wisata yang memang tidak dapat diselamatkan nyawa korban tersebut. Yang ketiga, tidak tersedianya petunjuk ataupun simbol-simbol ya dalam pencegahan terjadinya kecelakaan pada area tempat wisata. Sehingga dari 3 permasalahan ini lebih kurang kami menemukan atau memberikan solusi nih. Yang pertama tentunya melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ya melalui kegiatan PKM ini. Yang kedua, pemasangan tanda ataupun simbol-simbol kewaspadaan dan titik kumpul ya jika terjadi bencana ataupun tanda pusat pertolongan keselamatan wisatawan pada area wisata Bungus Teluk Kabung. Sehingga apa? Sehingga wisata Bungus Teluk Kabung itu bisa menjadi tempat wisata yang aman dan nyaman. Nah, ini berikut ada 4 tahapan yang kami laksanakan. Ya, yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 tentu kami melakukan observasi lapangan dan diskusi dengan pemuda Bungus Teluk Kabung. Itu membahas tentang apa? Yang pertama membahas tentang apa sih tujuan dari kegiatan ini? Ya, bagaimana pelaksanaannya? Model pelatihan itu seperti apa? Ya, dan implementasi kegiatan. Itu tahap pertama. Yang kedua itu kita merancang materi ya serta luaran dari pengabdian tersebut. Ya, kita siapkan nih di tahap kedua itu kita siapkan apa sih metode pelatihan yang akan kita lakukan ya sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa. Yang kedua, bagaimana sih kita mempersiapkan metode pelatihan ini sehingga lebih efektif ya, lebih tepat sasaran. Dan di tahap ketiga, kita melakukanlah action tersebut, ya, pelaksanaan kegiatan PKM dan maupun luaran kegiatan ini. Ya, apa yang kita lakukan? Tentu melakukan penyuluhan, ya, dengan memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan, ya, atau pelatihan dari BHD tersebut. Dan yang kedua, kita memasang nih simbol-simbol atau petunjuk-petunjuk keselamatan, ya, di area tempat wisata Bungus Teluk Kabung. Dan tahap terakhir, itu tahap keempat, itu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta bagaimana evaluasi keberlanjutan dari program tersebut. Ya, dipantau kegiatannya, dievaluasi target capainya seperti apa, ya, dan pendampingan pada mitra kita. Itu ada 4 tahap. Oke, nah, ini lebih kurang ya dokumentasi kami selama di lapangan. Ya, ini gambar pertama. eh, ini Bapak narasumber kami ya. Dan ini beberapa
ataupun peserta yang melakukan atau mencontohkan kembali ya bagaimana cara melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Jadi basic life support ini kan kita tahu bahwasanya di ini serangkaian pertolongan pertama ya untuk bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi pernapasan maupun fungsi sirkulasi dari seseorang yang mengalami henti jantung maupun henti napas. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mengembalikan nih aliran darah maupun oksigen ya ke organ-organ vital termasuk otak ya sampai nanti bantuan medis profesionalnya itu datang ya. Jadi lebih kurang basic life support atau bantuan hidup dasar ini ya salah satu teknik dasarnya itu adalah melakukan RJP ini ya resusitasi jantung paru. Dan nanti ada penggunaan namanya alat defibrilator eksternal atau AID ya. Nah, itu gambar yang pertama. Yang kedua adalah ini penyuluhan nih. Ya, penyuluhan kepada masyarakat ataupun pemuda-pemuda di Teluk Kabung, ya, di Bungus Teluk Kabung tersebut ketika menghadapi situasi situasi darurat. Oke. Nah, ini bagaimana grafik ya perbandingan jawaban benar pretest dan posttest. Jadi sebelum kami melakukan pelatihan, tentu kami menyebarkan kuesioner dulu ya, mengkaji lah seberapa tahu pemuda-pemuda di sana terkait dengan bantuan hidup dasar ya. Jadi grafik yang warna merah itu pretest, yang warna hijau itu posttest. Ada 15 soal ataupun 15 pertanyaan dan respondennya itu lebih kurang 20 orang. Ya, jadi analisis dari hasil pretest dan posttest itu kita dapatkan, oh ternyata sebelum kita melakukan pelatihan, itu rata-rata responden yang menjawab benar itu hanya 40% sampai 65%. Nah, kita lihat hasil prosesnya. Ternyata setelah kita lakukan pelatihan ataupun penyuluhan, itu terjadi peningkatan yang signifikan, ya, di mana rata-rata responden itu menjawab benar itu lebih kurang 80 sampai 90% soal ya yang benar. Jadi, berdasarkan ini hasil pretest dan posttest kita dapat simpulkan bahwasanya memang nih penyuluhan yang kita berikan itu ternyata efektif ya memperbaiki miskonsepsi dari peserta dan meningkatkan pemahaman peserta baik itu secara teoritis maupun secara praktiknya. Seperti itu. Oke, ini luaran dari pengabdian, yaitu pertama kami sudah post atau submit atau publish ya, lebih kurang di Bernas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Ya, ini mungkin ada kesalahan ketika submit, saya kurang tahu nih di bagian mananya yang miss. Saya itu dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan ya, Departemen S1 Keperawatan. Oke, ini sudah clear, sudah ready keluaran kami yang pertama. Lalu luaran yang kedua sudah juga ya, itu di media surat kabar, sudah kami posting juga, sudah publish. Dan yang terakhir itu berupa video dari pengabdian masyarakat. Itu sudah ada juga di kanal YouTube dari saya. Bisa dicek juga. Oke, lebih kurang luarannya sudah terpenuhi semuanya dari tim kami. Dan ini dokumentasi terakhir dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah kami dan tim lakukan. Seperti itu. Mungkin demikian hasil laporan kemajuan dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.